Nama saya Lexi. Nah, kita ketemu lagi nih di capaian pembelajaran di akhir daripada sesi pembelajaran mata kuliah Financial for Hospitality. Nah, teman-teman, kalian sudah belajar selama hampir 12 minggu ya. Kalian sudah mempelajari dari membuat laporan akuntansi, terus setelah itu membuat laporan keuangan nih ya. Bagaimana perkembangannya? Sudah bisa? Saya yakin kalian sudah bisa. Kalau belum bisa, ayo kita latihan terus ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir ya, di mana 3 minggu terakhir ini kita akan banyak belajar mengenai apa itu membuat analisa mengenai studi kelayakan bisnis ya. Apa yang akan kalian kerjakan selama 3-4 minggu ke depan ini adalah satu, kalian akan mempunyai luaran adalah nanti kalian membuat rekomendasi dan corrective action yang akan kalian berikan, akan kalian presentasikan kepada kami ya, terhadap apa? Membandingkan dua perusahaan dengan industri dan bisnis yang sama, dan kalian memberikan rekomendasinya atas dasar apa? Kesehatan laporan akuntansi dan laporan keuangan dari dua industri ini. Apa saja yang harus dilihat? Bukan hanya semata-mata uangnya, teman-teman, tetapi kita melihat kepada faktor-faktor yang lain. Faktor apa saja? Satu adalah key trend. Itu melihat kepada aspek-aspek yang ada secara umum yang dilihat kepada ke depan, masa depannya. Namanya saja key trend. Maka dari itu harus dilihat bagaimana aspek ke depan daripada sosial budaya dan ekonomi. Ya, setelah itu melihat secara teknis dan teknologinya, apakah ada pertumbuhan dan perkembangan ke depan yang lebih baik dan menunjukkan sesuatu tren yang ke depan yang lebih bagus. Setelah itu yang kedua, kalian akan melihat kepada market forces-nya. Di market forces ini kalian akan melihat bagaimana aspek pasar dan pemasarannya ya. Terus setelah itu bagaimana needs dan demand daripada konsumen ya, dan melihat kepada bagaimana kondisi pasar, apakah ada barang-barang pengganti ya yang bisa membuat ancaman terhadap bisnis yang kalian review ya. Ketiga, kalian melihat kepada aspek industri, di mana industri ini itu terdiri daripada apa? Kompetitor, pesaing ya. Jangan sampai pesaing ini dan entry terhadap pesaing-pesaing baru ya. Itu apakah memberikan dampak kepada bisnis yang kalian rekomendasikan ya. Setelah itu kalian juga melihat kepada aspek-aspek lain, yaitu operasional dan manajerialnya. Yang keempat, itu adalah tentang masalah makroekonomi ya, kondisi ekonomi secara makro itu seperti apa. Itu dilihat kepada apa? Pertumbuhan infrastruktur ya, politik, terus setelah itu ekonomi perbankannya seperti apa, ya, kapitalisasi marketnya seperti apa, dan kondisi pasar dunia itu mengarah kepada kondisi yang seperti apa. Nah, itu aspek-aspek dari 4 aspek yang besar ini kalian akan mirroringkan atau kalian akan analisa secara bersama-sama dalam laporan keuangan. Dan dalam kondisi itu laporan keuangan juga memiliki satu kepentingan atau aspek penting, yaitu apa? Apakah dengan kondisi keuangan yang sudah baik, dengan kondisi eksternalnya yang seperti ini, apakah ini memiliki tren atau kebutuhan ke depan yang lebih baik. Maka dari itu, feasibility studies merupakan sebuah rekomendasi kalian kepada para investor, jelasnya di masa yang akan datang ketika kalian bekerja, apakah bisnis yang Anda jalani atau yang Anda review itu memiliki masa depan yang baik atau tidak. Maka dari itu adalah luaran daripada mata pembelajaran kita selama 1 semester ini. Terima kasih, demikian dari saya, salam entrepreneur.